Hai semuanya, selamat malam, shalom. Wow, udah banyak yang ikutan sharing session malam ini ya. Cuma sebelumnya coba aku rapihin dulu. Sebentar ya. Oke. Mudah-mudahan kita nggak ada masalah dengan internet connection malam hari ini. Sebelumnya, well, my bad. Really sorry, please apologize tadi barusan. Shalom, hai semuanya, selamat malam. Selamat datang dalam sharing session online kita. Ito, abang, kakak, adik-adik, atau mungkin di sini ada paribanku. Perkenalkan dulu, namaku Margaret Simanjuntak. Ini aku sambil benerin dulu posisi dari kameranya, oke. Namaku Margaret Stefani Karol Simanjuntak. Jadi pendeknya aku dipanggil Maji Simanjuntak. Kebetulan malam hari ini sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan dari sosial media Instagramnya PPND DKI Jakarta, bahwa malam hari ini kita akan ada sharing session dengan aku sebagai moderator. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu. Halo Kak Margaret. Hai semuanya. Jadi aku kebetulan sebelumnya adalah pengurus dari Naposo Distrik 8 Jakarta di kepengurusan tahun 2016 sampai 2018. Jadi aku diminta dari kepengurusan Naposo Distrik yang sekarang untuk membantu teman-teman Naposo Distrik 8 Jakarta buat menjadi moderator di sharing session online kita malam hari ini. Mungkin oke, halo juga. Hai semuanya. Jadi biasanya kalau orang Batak perkenalan itu nggak cuma nama Boru, tapi juga borunya mama, ya kan? Mamaku Boru Silalahi. Dan kebetulan malam hari ini aku online-nya dari rumah, jadi nggak bisa aku ikutan bareng online dengan Rilsan yang kebetulan adalah penyintas COVID-19 yang hari ini akan menjadi narasumber kita, teman-teman. Jadi dan nggak memungkinkan juga buat Rilsan untuk berinteraksi secara langsung gitu dengan orang lain gitu kan. Tapi puji Tuhan kalau keadaan Rilsan saat ini dia udah lebih baik, jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya mungkin aku mau gambarkan dulu sebelumnya bahwa Rilsan ini dia mulai ngerasa nggak fit itu sebenarnya dari tanggal 17 Maret. Nah kemudian nanti dia akan sharing sama teman-teman lebih detailnya itu tentang apa yang dialamin symptomsnya, karena kan selama ini mungkin kita kita dikasih banyak informasi gitu kan yang ada di luaran sana. Oke, how to make this thing right? Jadi malam hari ini kita akan belajar secara langsung, teman-teman. Kalau sebenarnya seperti apa sih yang benar-benar dialami sama orang yang menderita COVID-19 ini. Tentu memang bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung dari mungkin riwayat penyakit dari si penderita ini sendiri gitu. Jadi nanti kita akan tanya-tanya secara detail pengalaman dari Ito Rilsan, yang kebetulan dia juga adalah salah satu Naposo Bulung dari gereja yang berlokasi di Jakarta Barat. Kemarin itu dia udah melewati masa kritis. Nanti kita akan juga dengar dari Rilsan secara langsung bagaimana sih proses dia menghadapi masa kritis dan seperti apa sih situasinya, seperti apa kondisinya, bagaimana penanganan dari rumah sakit, bagaimana kondisi dia gitu kan. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi langsung dari Rilsan. Kebetulan tadi di awal aku sampaikan bahwa dia itu mulai merasa gejala-gejala itu di tanggal 17 Maret. Lalu kalau teman-teman di sini udah ada beberapa yang ngecek dari Instagramnya Rilsan sendiri, dia di situ juga ada sharing apa yang dia alamin, proses-proses ya kan, dari dia pergi ke satu rumah sakit, kemudian harus ke rumah sakit lainnya gitu kan. Tapi nanti biar lebih valid, biar Rilsan yang langsung ngobrol sama teman-teman.
Dia masuk di rumah sakit itu di tanggal 26 Maret. Jadi dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 26. Kemudian dia menghadapi masa krisis. So, okay, so Real Sun is here now. Hi, Real Sun. Mungkin kayaknya langsung aja mungkin ya kita ngobrol sama Real Sun. Oh, ada Kak Gita. Halo. Ini ada yang mention nickname aku yang lain. Biasanya aku dipanggil Marji, cuma kadang-kadang kalau dari gerejaku HKBP Petojo. Yang ngomong-ngomong aku dari HKBP Petojo. Mungkin di sini ada teman-teman dari HKBP yang lainnya. Salam kenal. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh taruh pertanyaannya di sini. Sebenarnya yang kita pengen itu nanti Real Sun akan fokus dulu nih dengan sharingnya dia gitu. Jadi maunya nanti kalau pertanyaan-pertanyaan itu kita buka setelah Real Sun selesai sharing supaya nanti fokus dengan semua materi sharingnya dia gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti di tengah-tengah atau ternyata kita lihat kondisinya ternyata banyak banget pertanyaannya, nanti kita akan bagi jadi 2 sesi live ini gitu ya teman-teman ya. Oke, so Let me choose Real Sun. Di sini udah ada Real Sun. Sama Real Sun, teman-teman. Kalau sekarang joke sekarang itu kalau orang batuk udah lebih menakutkan dari kuntilanak gitu ya. Jadi kalau begitu orang batuk langsung. Nah itu juga mungkin bisa jadi Halo kakak. pertanyaan kita nanti sama Real Sun. Hai, kedengaran nggak sih suaranya? Kedengaran ya, kecil Kedengeran banget. jelas. Hai. Jadi Aduh. teman-teman juga buat informasi sama teman-teman, Real Sun puji Tuhan hari ini udah boleh pulang. Yeay. Yes. Pokoknya kita seneng banget dan kita terus doain buat Real Sun supaya pemulihannya cepet ya. Nah, Amin, yes. mungkin nanti pada saat kita lagi live akan ada distraction mungkin nanti ya dari probably mungkin karena jam 9 ya. Jam 9 katanya Real Sun harus cabut gitu. Jadi cabut udah kayak jalan biasa gitu ya. Cabut, balik. Ya kan namanya juga masih muda ya kan bro. Ya, masih muda. Halo Dok. Ya, maksudnya menyenangkan ya kita udah bisa ngobrol santai sama Real Sun sekarang karena memang kondisinya Real Sun udah melewati masa kritis ya kan. Yes. Iya. Oke, Real Sun. Gimana sebenarnya Real Sun nih nama nickname yang lain itu kayak tadi aku Marji ada yang manggil Geta juga. Terus Real Sun kan sebenarnya ada nama yang lain kan Binsar. Iya, Binsar ya. jadi dia punya nickname yang lebih populer gitu, Binsar gitu. Tapi mungkin Real Sun akan lebih afdol ya buat sekarang ya. Jadi menarik kalau di awal itu kita pengen tahu sebenarnya symptoms. Karena di luar sana itu kan ada banyak informasi kan Real Sun kayak apa aja sih maksudnya bedanya kalau COVID-19 itu ini gitu, terus di-compare sama misalnya flu biasa atau SARS gitu kan, jadi kayak di-compare gitu. Nah sebenarnya ini kita mau dengar pengalaman langsung dari Real Sun sendiri dari tanggal 17 kalau aku nggak salah ya, udah mulai ngerasa badannya gitu kan. Sebenarnya gejala utama yang Real Sun rasain di awal banget sampai kemudian baru dikonfirm itu COVID-19 itu gimana? Pertama kenalan dulu kali aku ya Kak. Oh iya. Iya. Seperti kakak tadi kenalan kan marga apa, boru apa. Oh ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih udah mau join, sama-sama cari tahu dan mau dengerin gue. Ya, ini agak santai nggak apa ya Kak? Gak apa-apa. Agak santai. Nggak apa lah ya, daripada kaku banget ya. Jadi kenalin nama gue Real Sun Malky Pandapotan. Karena opung susah bahasa Inggris, jadi panggilnya Binsar biasanya. Jadi dari kecil udah biasa dipanggil Binsar. Itu dia ya. Gitu. Nah terus gue kerja, terus juga mama boru Sibarani. Mama boru Sibarani, bapak Sidauruk ya pastilah ya. Bapak Sidauruk. Nah dan gue gereja di HKBP.
mama apa sorry tadi apa aku di gereja di HKBP Cengkareng dan sekarang jadi ketua Naposo Cengkareng kondisinya. Wah, Bapak Ketua Horas Ketua. Iya, iya siap. Oke, Tapi emang tadi belum, pertanyaannya, hah? Gimana Kak? memangnya, oh masih nanti ya Iya, pergantian sebenarnya mau pengurus. udah lengser, aku udah mau lengser, cuman karena COVID nggak bisa pemilihan, mau lengser udah pengen Iya ya, pengen banyak cepet-cepet nikah. banyak hal yang terjadi ya dalam jangka waktu beberapa bulan ini. Wow, memang memang Oh, iya, mengerikan. Oke, iya, iya, iya. Oke, terus biasanya ya, kan biasanya kalau sesama naposo gitu kan ada mungkin ngelit ke pertanyaan-pertanyaan yang lain ya kan. oke, Eh siap. apa yang biasanya dipertanyakan. Tadi Mama udah ya. Mama udah punya Mm-mm. pacar belum? Udah. Nanti marah dia, karena ini napo sebelum semua. Kebetulan adikku juga ya kan gereja Iya, sama. kebetulan aku tahu juga, iya, iya. Jadi izin dulu kan kita Iya, menginformasikan izin dulu. ini gitu Iya, ya. iya, Oke. siap, nggak apa-apa Kak. Saya bukan mau cari jodoh kok, nggak. Pengen sharing aja. Tapi biasanya kan kalau kalau perkenalan itu kalau anak poso pasti kan ditanya-tanya ke situ lah ujungnya ya kan. Oh ya, Oke. siap. Oke, jadi itu kayak mana yang kamu rasain symptoms dari awal sampai kemudian di-confirm itu COVID-19, boleh diceritain nggak? Atau mungkin kamu mau cerita dulu sebelumnya kegiatan kamu seperti apa gitu? Oke, siap. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau misalnya agak menyinggung nanti kalau omongan aku agak menyinggung ya. Terus dan juga eh, kan mungkin di sini Menaposo pasti ada yang kerja sebagai suster, sebagai dokter, mungkin lebih paham, mungkin ada nanti koreksi silakan aja. Siapa tahu aku salah ngomong atau apa silakan koreksi aja karena Boleh ini di chat aja pengalaman ya. aku dan sharing-sharing aku yang aku alamin. Jadi aku sharing-sharing sama suster dan dokter di sini gitu. Aku pertanyaan yang aku dapat ya, tapi kalau salah silakan. Jadi pertama aku kenapa aku bisa sakit? Intinya adalah karena lemah, lagi capek ya. Kebetulan aku kerja, aku kasih tahu ya kerjaan aku sebagai project manager. Aku mau project aku mau launch itu bulan 6 April, tanggal 6 April ini gitu. Jadi karena pengen kerja keras gitu ya kak, kerja keras terus ya namanya juga ngejar Biar sinamot kekumpul juga, ngejar sinamongnya ya, ngumpul ya. benar, Itu benar. jadi pulang itu jam 11 malam, pulang jam 11 malam Oh, dari kantor itu selama seminggu tuh sampai nyampe rumah jam 1 malam. Dan ya, halo, hah, apa infusnya udah nggak ada, udah lepas semua. Iya ya. Nah, jadi ya aku juga sih minta maaf sih sama semua Naposo Cengkareng karena selama aku ngerjain project, aku kayak bukan lupa Tuhan sih, nggak lupa Tuhan juga, cuma lupa pelayanan. Jadi aku ketua tapi nggak datang ke gereja, nggak datang nggak ke lupa gereja. Tuhan itulah ya, saking Iya sibuknya nggak lupa Tuhan tapi ya, nggak datang, excuse. nggak ikut tanggung jawab lah ya. Udah padahal udah dikasih tanggung jawab tapi nggak datang gitu karena sibuk kerja dan lain-lain. Karena pulangnya kan malam ya, nggak bisa rapat, nggak bisa apa gitu. Nah terus itu aku kerja full sampai Jumat dan aku hari Minggu hari Sabtunya itu ada janjian sama saudara aku si Dauruk, ada abang kandung aku pergi ke Bandung, kita mau liburan lah ya karena kan mumpung COVID, sebelum COVID parah jadi kita mikirnya bodohnya itu jalan-jalan liburan ke Bandung Sebelum gitu. sebelum situasi memanas gitu ya, Sebelum kita situasi memanas jalan-jalan itu gitu ya. tanggal 14 apa Tapi 15 ya, 14 tapi itu memang 15. yang kayak gitu emang banyak loh kemarin itu sampai viral kan. Iya, iya, emang PA ya, memang PA gitu. Nah, terus aku di situ kurang tidur, terus ya karena seru kan di Bandung ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, terus kita ke pemandian air panas. Ya ini aku ya anak muda ya namanya juga ya kayak. Jadi eh, di pemandian air panas kita minum minum vodka biar Oh, anget oke. badannya, biar anget badannya. Oke. Nah, kan itu pas vodka kan 40% alkoholnya. Oh iya suster, thank you. Makasih ya. Nah, terus tapi ya aku itu aku bukan nggak tahu ya bodoh juga mungkin apa juga terlalu baik kali ya nggak ngerti juga lah apa polos jadi aku mau nyetir jadi aku anterin pulang karena kita di Pemandian Air Panas dari jam 11 di charter itu dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi dan aku itu mau nganter mereka pulang
Jadi saudara-saudara aku satu mobil, kita mau nganterin pulang. Jadi aku nyetir lah. Kalian minum-minum terserah. Aku minum sedikit aja gitu supaya agak anget. Kalian nanti tidur, nanti aku yang bawa pulang. Kita nginep di Lembang gitu, pulang di Hmm. Lembang gitu. Hmm. Hmm. Nah, karena udah kurang tidur, terus juga begadang, kena angin. Nah, jadi daya tahan tubuh aku udah berkurang di situ. Dan puji Tuhan sih ya, mereka yang saudara-saudara aku itu, aku udah nanya-tanyain kan, aku khawatir mereka kenapa-napa. Jadi mereka nggak apa-apa. Maksudnya mereka sampai sekarang nggak ada yang gejala gitu. Abang kandung aku pun yang serumah sama aku negatif gitu, negatif sudah direpit negatif. Direpitnya setelah hari ke-14 aku sakit ya, dia negatif. Jadi puji Tuhan satu rumah sih negatif gitu. Puji Tuhan Dan ya. orang-orang itu nggak ada yang gejala. Aku udah nanya sih, aku udah ya soalnya tanggung jawab ya. Kalau aku yang nularin kan gak enak juga gitu. Hmm. Senin itu aku mulai kayak parno-parno karena kayak badan udah gak enak, kayak kecapean, terus Hmm. juga apa namanya istilahnya mulai agak panas, agak radang. Karena kan gejala awal tuh adalah radang. Radang ya. Nah terus radang, jadi kayak panas sih, panas di leher. Karena kan COVID itu adalah menyerang saluran pernafasan. Dia itu masuk dari 4 bagian, dari hidung, rongga mata, Hmm. terus telinga sama mulut. Jadi makanya selalu disaranin sama dokter kan jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang mukanya, jangan Hmm. pegang-pegang, Hmm. pakai masker. Tujuannya supaya nggak kena sih. Jadi kalau APD di sini tuh kan pakai kacamata kan. Hmm. Kalau kalian yang pakai kacamata bagus sih. Kalau kemana-mana pakai kacamata aja gitu. Jangan pegang-pegang muka. Terus kalau headset, kalau megang-megang headset, Hmm. habis tangannya dari mana, pakai Pakai sanitizer, sanitizer. pegang-pegang headset hati-hati. Karena bisa masuk. Nah, dia kan nyerang saluran pernafasan. Jadi dia jalan virusnya dari telinga mungkin masuk ke leher. Kalau namanya ada alien kan virus itu alien sebenarnya kan. Hmm. Itu bisa bikin jadi tindakan pertama dari badan itu adalah ngelawan dengan panas, ningkatin panas tubuh gitu. Awalnya Oke. karena kan virus nggak punya antibodi, jadi dia cuma bisa panasin tubuh doang. Makanya suhu tubuhnya lama-lama panas. Nah, itu gejala pertama tuh. Radang-radang panas gitu kan. Oke. Gitu. Oke. Gitu. Itu aku alamin pertama radang panas. Di hari Senin aku kerja. Aku belum work from home hari Senin. Tapi Masih. aku udah Oh. bilang, aku pengen izin pulang lah. Pengen izin Hmm. pulang Hmm. supaya eh, apa namanya takut nularin kalau misalnya aku positif. Pokoknya Hmm. parno gitu lah baru awal parno gitu kan. Hmm. Nah Hmm. terus hari Selasa aku udah work from home. Udah work from home, udah apa namanya istilahnya udah bisa di rumah aja gitu. Dan aku memang di rumah mager juga ya, mager kemana-mana gitu, takutnya kena gitu kan. Tapi selama di rumah 2 hari 3 hari dari hari Selasa, aku meeting by online. Itu habis meeting biasanya aku udah males, udah maunya tidur, kayak capek. Terus Hmm. kalau kena kipas angin, kayak meriang. Kalau pernah flu pasti kayak ditusuk gitulah ya. Kok nggak enak ya? Hmm. Udah tidur aja bawahnya gitu, malas-malesan. Terus udah mulai pusing, kayak kalau mikir tuh nggak fokus gitu. Sampai aku ngalamin itu sampai sampai hari Kamis, hari Jumat. Di hari Jumat aku kan meeting terus ya, karena kan proyeknya mau jalan. Hmm. Tapi aku dengan apa nah karena lemes, karena selalu kalau habis tidur gitu selalu pegel-pegel kayak kecapean. Kalau penjelasan dokter sih itu Setelah badan kamu dari kecapean melawan gitu, setelah tadi kecapean lawan virusnya. setelah dari radang. Setelah mulai Setelah dari radang. radang. Iya, Oh. tidurnya pegel-pegel gitu, capek gitu. Karena badan kamu capek ngelawan virusnya. Oke. Terus dia bilang, karena capek, kebanyakan tidur, aku meeting ada banyak gitu hari Jumat, itu telat, pokoknya ketiduran mulu. Kan Hmm. parah ya, udah work from home gitu kan ketiduran mulu. Hmm. Nah, di situ eh apa atasan aku telepon, eh Rilsan kenapa kamu telat telat nggak join meeting, telat mulu kata gitu. Aku bilang ketiduran, aku pusing, aku bilang gitu. Aku pusing Pak. Kebetulan bos aku orang Rusia, aku bahasa Inggris sih ngomongnya ke dia. Ya pokoknya gitulah, aku bahasa Indonesia. Pokoknya aku pusing gitu. Oh, emang suhu tubuh kamu berapa? Dibilang. Aku nggak tahu, tapi agak anget sih. Wah, kamu ada termometer nggak di rumah? Aku Gak bilang, ada. nggak ada. Ya nggak ada. Aku nggak pakai masker di rumah biasa aja, nggak pakai apa-apa. Terus dibilang, ya udah beli sana, cek dulu. Oke, aku beli, minta tolong sama adik aku. Soalnya aku udah nggak kuat jalan gitu, kayak udah pusing aja bawaannya. Terus dicek, dapet digital yang kebetulan ya. Hmm. Aku cek di mulut, aku cek di ketek. Itu hasilnya bukan gantian ya, bukan bersamaan ya, ganti-gantian ya. Nanti sama nih. Itu itu hasilnya 39,2. Pertama Kaget. kali
yang Pertama kali pertama kali tes kamu dapat termometer. termometer itu. Mm-mm. Termometer 39,2. Aku bilang apa salah ini kan? Aku coba berkali-kali sampai 5 kali. Sampai 5 kali 39,2, 39,2, 39,0. Loh, ini gede banget. Terus aku kasih tahu atasan aku, dia bilang, "Yaudah Malki kamu ke rumah sakit, harus ke rumah sakit," katanya gitu. Bapak mama aku kasih tahu, Hmm. dia Dan bilang, itu kamu di kosan ya, bukan di rumah atau enggak, aku di rumah Kak, aku di rumah. di rumah? Jadi kan bahaya banget kan, gue udah 39 dan gue di rumah, nggak pakai masker. Hmm, Udah hmm, tahu kayak gitu, gue langsung pakai masker, mandi, suruh ke, waktu itu kita ke rumah sakit yang ada di Palmerah, Selipi. hmm, hmm, Rumah hmm. sakit ya apa pemerintah lah. Aku nggak sebutin rumah sakit ya, biar takutnya ada gak enak-enak ya. Oke. Takutnya gimana? Karena ini ada yang sesuatu yang gak enak lah. Jadi di situ aku apa namanya siap-siap berangkat gitu. Hmm, Pakai masker, pakai itu, pakai apa? Pakai sarung tangan, jalan. Aku nyampe di IGD rumah sakit yang di Palmerah itu hmm, hmm. jam 8 malam. Nah, ini buat teman-teman nih, buat pengalaman juga. Jadi di rumah sakit itu ada namanya triase. Triase itu adalah prioritas penyelamatan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih muda, terus juga kelihatannya walaupun panas gitu, terus belum batuk-batuk, karena kan baru 3 hari ya, gejala makin parah itu di hari ketujuh, makin Hmm, kritis. Di hari ketiga masih cuma agak pusing, agak panas, tapi masih bisa di IGD sambil main HP, kayak gitu-gitu. hmm, hmm. Itu ya paling itu masuk dalam kategori hijau. Itu masih kategori hijau. Jadi triase itu ada yang dari hitam, hitam itu kayak mau meninggal, merah itu udah sesak nafas, udah parah, udah orang Oke. tua, terus kuning itu kayak udah muntah-muntah, mual-mual. Mungkin ada yang lebih detail lagi ya. Kalau hijau enak kayak aku, kayak masih bisa duduk, masih bisa Masih agak teleponan, ringan masih gitu bisa, ya gejalanya. masih bisa gitu. Iya, dan itu penanganan hijau itu 2 jam, 2 jam setelah dia datang di IGD. Hmm, hmm. Dan itu aku baru di waktu nyampe baru cuma dicek sama cek saturasi sama apa? Cek saturasi. Nah, cek saturasi itu apa? Cek saturasi itu adalah cek berapa kadar oksigen di dalam darah. Kalau misalnya napas kita sesak, berarti kadar oksigen bakal dikit dalam darah karena oksigen susah masuk. Hmm. Tapi kalau aku bisa nafas, kadar saturasi aku masih bagus. Nah, kebetulan di PL ini saturasi aku bagus gitu. Kesebut, Waktu juga, hah? Oh, kesebut. di Palmerah di Palmerah itu saturasi aku bagus, saturasi aku bagus. Ya udahlah, nanti skip lah entah gimana caranya. Saturasi aku Nanti di bagus, skip suhu gitu aku ya. 37,5. Aku bingung kok Oke. di rumah 39, tapi kok di sini 37. Tapi ya udahlah. Nah, jadinya dan aku nggak ada batuk, belum ada batuk. Jadi belum manifestasi virusnya. Nah, di situ aku baru benar-benar masuk ke ruangan lab. Kan lab itu masuknya screening ya. Hmm, hmm. Di IGD itu screening. Oh, orang-orang yang screening itu nggak boleh keluar dari ruangan. Nggak boleh keluar dari ruangan. Jadi mereka itu harus aku kayak gitu nggak boleh keluar sampai aku bisa tahu statusnya oke apa nggak oke, positif apa negatif. Nah, karena masih 3 hari, ya Positif udah atau aku negatif apa nih? Jadi pada saat COVID-nya kamu, oh jadi di situ udah tes COVID. tes COVID tapi screening yang tingkat kebenarannya bisa itulah, bisa diperdebatkan gitu. Jadi screening itu apa aja sih tesnya? Tes itu tes darah lengkap, berapa jumlah darah merah sama darah putih dan juga laju darahnya berapa. Terus Oh, sama yang berarti kedua itu itu tes itu berdasarkan fototoraks. berdasarkan beberapa parameter gitu maksudnya ya. Iya, berapa Bukan parameter? bukan yang sekarang dipakai untuk yang swab itu ya, bukan yang swab itu kan. Bukan, bukan. Iya. Kalau Oh, oke. screening itu yang tadi tes darah lengkap itu cuma bilang bahwa di darah kita ada sesuatu yang salah, tapi nggak tahu yang salah apa, virus apa Hmm, hmm, gitu. Nah, di situ itu darah aku laju, pokoknya belum ya, itu belum. Terus sama foto toraks, foto dari leher sampai paru-paru. Nah, itu aku foto jam 10 bersama hmm. 4 orang lainnya dan aku diceritain kalau ada juga orang-orang yang di IGD dari jam 3 dari pagi apa dari siang gitu sampai jam 10 malam itu belum dapat hasil. Jadi aku tuh antrian kesekian lah gitu di IGD. Wow. Wow, Dan terus banyak di IGD, berarti pasien di hari IGD, itu. hah? Pasien hari itu lagi banyak juga. Enggak, itu hari Minggu, hari hari Jumat, Jumat Jumat. malam. Datang malam itu waktu aku datang ke IGD itu cuma ada sekitar 6 orang dan itu dari siang katanya nungguin hasilnya untuk Wow. dibacain. Jadi Hmm, hasilnya mungkin 3 jam, tapi untuk dibacain sama dokter paru itu nunggu ngantri. Mungkin dokter parunya nggak standby kali ya. hmm, hmm.
Nah, terus di situ aku udah kan selesai foto itu jam 10. Nah, aku bertanya, itu kapan selesainya? 3 jam. Oh, 3 jam berarti jam 10, jam 1 malam lah ya, gitu. Nah, terus itu yang aku ditungguin sama mama, sama abang, sama mama, sama adik, adik yang paling kecil, sama abang kalau nggak salah. Waktu itu, nah pokoknya selama nunggu, itu cuma dapat tempat duduk doang, kayak bangku Futura gitu, bangku-bangku biasa gitu. Terus di pojok-pojokan kita dikasih jarak 1 meter gitu, Hmm. duduk. Itu di IGD. Nah, itu di IGD, Mm-mm. itu nggak dapat tempat tidur ya. Orang-orang itu semua yang di IGD nggak dapat tempat tidur. Yang dapat tempat tidur waktu itu ada anak kecil sama orang tua yang udah kena sesak napas gitu. Oh ya, didahulukan yang keadaannya udah agak Iya, yang triase merah itu, terasa. yang triase merah. Karena mungkin waktu itu udah banyak juga yang ngalamin sesuatu, mungkin jadi buat mereka lah. Kan Hmm. aku kan masih hijau, jadi dianggapnya apa namanya bisa Masih lah gitu, kuat lah. Hmm. kuat lah gitu. Nah di IGD itu aku tidur di IGD Hmm. dan itu baru dikasih selimut itu jam berapa ya? Jam 2 pagi ya kalau nggak salah. Hmm. Jam 2 pagi aku ke toilet sebentar waktu itu, bisa ke toilet bebas, mau makan bebas sih di IGD asal diantar sama keluarga gitu. Nah di IGD itu aku duduk tidur di kursi Futura di jajar 3 sama dikasih selimut. Semua orang digituin, dikasih gitu karena nggak ada tempat tidur kan. Hmm. Aku tidur sampai jam 5 pagi di IGD karena belum dibacain. Terus jam 5 pagi tiba-tiba berisik, kan aku kan tidur terus berisik gitu. Mama aku marah-marah gitu. Ngedor IGD-nya, pintu IGD-nya. Ini gimana katanya? Ini anak saya katanya. Kok lagi sakit tidurnya begitu katanya. Kenapa nggak ada tempat tidur? Kok begitu banget katanya. Terus ya aku waktu denger kayak gitu, ya udah lama, mau gimana lagi? Ya nggak ada tempat tidurnya, ya sabar aja, lihat hasilnya gitu. Hmm. Ya udah nggak ada tenaga untuk ngelawan, udah males lah, udah males udahlah, udah jam 5 pagi, mau marah-marah percuma juga. Hmm. Nah terus setengah 6 aku disuruh ketemu sama dokternya di IGD. Mas ini udah keluar hasilnya katanya. Oke, maaf ya, soalnya dokter parunya nggak ready. Jadi kita hubungin terus, tapi dokter parunya belum siap untuk ngasih tahu Mas gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah ini kita bacain ya Mas. Oke. Jadi Mas dibacain yang hasil tes screening darah. Dibilang ada kan kita kalau tes darah kan pasti ada indikatornya tuh. Hmm. Kita bisa lihat apakah normal apa enggak. Nah itu ada 4 indikator aku nggak normal. Terus laju undap darahnya itu lebih tinggi dari normal. Kalau laju undap darah normal itu 10, aku dapatnya 20 gitu. Nah, katanya gini, jadi kalau menurut darah Mas sih, Mas ada lagi ngelawan virus. Kita Oh. nggak tahu virus apa. Tapi kalau dari paru, fototoraks, itu Mas ada putih sedikit tapi kecil. Jadi ya ya Mas nggak tahu ODP apa enggak. Mas itu nggak tahu COVID apa enggak. Jadi Mas cuma kita kasih status ODP, namanya orang dalam pengawasan. Dan Oke. aku disuruh pulang dapat obat-obatan. Oke. Biaya itu untuk pengecekan screening itu 535.000 kalau nggak salah. 595 di rumah sakit yang di Palmerah itu. Mhm. Ya udah aku pulang. Dan itu Tapi kan screening untuk cek darah gitu ya. screening untuk cek darah. Karena baru cuma itu doang. Untuk ODP ya cuma itu doang memang. Kalau lu kemana-mana ke rumah sakit ya itu doang yang itu Yang dilakuin. dicek. Untuk yang baru-baru. Untuk yang baru sakit atau bergejala Baru sekitar gejala-gejala di 2 awal. sampai 3 hari. Iya. Hmm. Hah? Baru gejala-gejala yang awal-awal gitu ya, masih ringan gitu. Iya, Belum masih sampai ringan, belum sampai sesak napas gitu kan. belum ya. Hmm. Hmm. Tapi aku kasih tahu ke orang tua dan waktu nyampe kan ODP, ya berarti aku udah isolasi dong. Di kamar di atas aku kebetulan ada kamar di atas sendiri. Itu apa namanya udah nggak boleh. Pokoknya kalau mau ketemu mama, ketemu bokap itu ya aku juga takut kan kena kan. Aku udah baca artikel sebenarnya orang tua yang takutnya parah. Kalau kita anak muda mungkin bisa sembuh gitu. Ya udah hati-hati, udah pakai sarung tangan, masker. Jadi kalau misalnya aku dianterin makanan ya dianterin taruh di tangga gitu biar aku ambil sendiri gitu. Walah. Ya gitu pokoknya. Udah kayak gitu ya. Distancing ya. Apa gimana? Ya kayak Social gitulah. distancing Kayak social distancing di rumah gitu kan. di rumah. Iya. Tapi selama di situ aku ya masih pusing-pusing, masih batuk, belum batuk, masih pusing-pusing. Nah terus kan karena statusnya nggak jelas ya, jadi pengen cari tempat di mana sih status yang jelas, bisa cara ceknya gimana? Oh cara ceknya swab.
Dan itu di Ya, mana sih? Nah, ya. aku cari gitu. Carinya di mana ya? Nah, itu bokap bilang, ya udah kita ke itu aja Sulianti Saroso. Terus tahu lagi goblok. Di Sunter. Gue kasih tau mulu Ya anjir. udahlah ya, nggak apa-apa. Ah, Kan itu apa adanya, iya. kan? Nah, jadi Dan nggak gitu, dan aduh salah deh. mungkin saking Pokoknya excitednya bukan gitu bukan kan menjelekan Bang. ya, tapi ini apa adanya. Iya. Memang ada jadi kalau teman-teman, gue bukan tujuan untuk menjelekan, tapi memang ada kekurangan di apa namanya pelaksanaan kita karena eh, sosial mungkin SOP dari atas dari pemerintahan bagus, cuma di bawah butuh waktu untuk penyesuaian gitu. Penyesuaian, Ya iya, gue ya. Lagi setelah pula kan kamu beberapa juga, hari gue ngerti gitu. ya. Lagi pula kan Hah? kamu juga cuma melemparkan fakta gitu kan. Iya, takutnya nanti jadi salah, jadi gue dimarahin gitu kan, gue takut aja sih. Nah, Ya udahlah, di paling Sulianti juga udah Saroso, kecil nggak apa-apa lah itu ya. alah, Because that's based on fakta gitu. Ngomong-ngomong ini semua pada halo-halo tuh. Semuanya yang baru ya datang, halo, hai. Kita udah sorry gue ngobrol gak sama baca anjir. Rilsan. Udah banyak banget tuh, tadi ada yang bilang udah sempat baca sharingnya Ito Rilsan di Instagramnya gitu kan. Tapi sekarang kita lagi dengerin secara langsung gitu dari awal, dan sekarang udah dalam proses bagaimana maksudnya si Ito ini lagi penasaran karena dia udah dari rumah sakit yang satu tapi belum puas dengan Hasilnya. hasilnya gitu ya, karena screening awal kalau misalnya kalian itu masih dengan gejala-gejala awal doang itu masih diberlakukan screening gitu kan. Nah jadi Ito Rilsan ini masih penasaran karena sebenarnya penasaran itu karena apakah kondisi badan kamu makin ngedrop yang kamu rasain atau gimana? Nah, waktu itu makin ngedrop sih. Jadi di hari Minggu itu aku kan ke ke yang di Sunter. Yang di Sunter itu, yang di Ancol ya Ancol. Nah, di situ aku kasih Mohon tahu maaf kalau ya aku udah ODP. kalau misalnya kawan kita ini Agak mention PA. nama-nama saking excitednya untuk menceritakan semua kronologinya gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang Iya. kelupaan gitu, kepleset aja gitu ya. Halo semuanya. Oh, ada Iban aku, Halo. ada Ito aku semuanya. Hai. Kita lanjut ya sama Ito Rilsan ya. Iya. Oke. Nah, terus di situ aku ini Kak, apa namanya, sama bokap berdua ke rumah sakit itu, aku ceritain ke dokter gitu. Dokter, aku udah ODP di rumah sakit yang di Palmera. Aku pengen swab, bisa nggak ya? Aku soalnya udah tes screening kan, ngapain diulang kan? Aku baru kemarin hasilnya. Ngapain diulang? Mendingan langsung swab aja. Terus bilang, oh gitu ya Mas ya. Oke, besok datang lagi ya Mas ya. Soalnya swabnya itu, labnya itu bukanya hari Senin. Kan itu hari Minggu tuh. Hari Minggu. Soalnya aku Jumat masuk IGD, Ya, weekend libur ya. weekend libur gitu. Hari Sabtu aku di rumah aja gitu, di rumah aja hashtag. Terus hari Minggu itu aku ke Sulianti Saroso. Ya kita ibadah biasa, berdoa, terus ya tidur. Nah itu di saat yang hari Minggu itu mulai ngalamin aneh nih. Jadi lidah nih, itu udah hari mulai. Hari Minggu itu udah hari keberapa kira-kira? Hari Minggu itu udah hari ke-6. Hari ke-4 apa kelima gitu? Kelima. Dari hari Selasa soalnya ngalaminnya. Hari kelima. Nah, di situ di hari kelima itu aku udah ngalamin gejala tambahan. Disclaimer, jadi saudara aku itu dokter. Dia lulusan luar negeri, suaminya juga bule gitu. Nah, dokter juga. Dia tahu kondisi aku dan aku kasih tahu semua kondisi aku ke dia. Dia bilang gejala aku paling lengkap. Semua dari penelitian yang ada, semua jurnal yang ada, gejala aku paling lengkap. Jadi gejala tambahan aku nih yang ditambah adalah iya, sombong banget ya, lengkap gitu ya. Kayak semuanya. Jadi gejala yang tambahan itu aku udah mulai nggak bisa ngerasain makanan kayak asin, asem. Tapi waktu itu masih bisa ngerasain manis sih. Tapi mulai berkurang tiap harinya. Karena mungkin kalau logikanya secara biologis karena terlalu panas, jadi sensor-sensor mulut itu mulai nggak benar gitu. Terus hidung juga aku udah nggak bisa cium bau. Jadi kan karena aku ke rumah sakit kan, pergi-pergi gitu. Itu aku udah pakai parfum gitu. Itu cium, yang dicium alkohol doang, nggak ada sama sekali.
kayak flu nggak sih? Hah? Flu kan juga nggak bisa nyium bau kan? Kayak flu nggak gitu? Ya mungkin sama kayaknya. Kayaknya sama sih. Jadi kamu flu juga? Apa? Flu juga di hari itu kamu flu juga? Nggak, aku nggak pilek sih Kak. Nggak pilek. Masih apa? Masih cuma berkurang aja indera perasaannya gitu. Jadi nggak flu tapi symptoms flu ada di situ ya, itu nggak bisa nyium. Symptom flu ada di situ. Ya, jadi kan kalau udah kayak gitu udah malas makan ya. Soalnya makan udah nggak enak, dikasih makan di rumah, dikasih daging daging anjing pakai say ya, pakai daging anjing, dikasih daging anjing, disuruh minum. Memang Itu aku memang nggak nafsu sama memang sekali. iya. Aku juga sempet denger itu gitu kan dari beberapa Hmm. teman-teman gitu yang kayak makan daging anjing gitu Ya katanya. kayak DBD kan, siapa tahu DBD gitu kan, Hmm. supaya trombositnya naik gitu. Eh, nah pokoknya nah ini ceritain hari Senin nih. Hmm. Hari Senin aku ke sana pagi-pagi sama bokap lagi berdua gitu ya. Takutnya soalnya kalau rame-rame takutnya kenapa-napa gitu kan. Daripada rame-rame udahlah di rumah aja yang lain gitu kan. Ya Hmm. pokoknya sampai di RS yang di Sunter itu aku daftar terus daftar ke MCU atau medical check up Oke. ke Oke. labnya. Hmm. Nah terus aku daftar di sana ternyata asuransinya kalau di daerah Palmera aku udah bisa pakai asuransi kantor. Kalau di ini di apa yang di Sunter aku nggak bisa. Jadi katanya nggak boleh mas, nggak dapat asuransi gitu. Walaupun nggak mahal sih, bisa sendiri gitu. MCU-nya berapa bayar bisa. Cuman nggak bisa pakai asuransi. Ya udah, kok nggak bisa ya? Sedih amat lah, kenapa sih ini gitu. Tapi ya udah ikutin aja lah. Yang penting bisa swab. Pikirannya bisa swab. Yang penting gue bisa tahu berapa hasil gue, apakah gue positif apa enggak. Nah terus di situ gue ke ruang MCU-nya. Di MCU itu ada dokter MCU, ibu-ibu. Nah dia bilang gini, bapak-bapak ibu-ibu semua tolong sabar ya, soalnya untuk tes darah sama tes ronsennya itu ngantri, jadi nanti duduk yang rapi ya gitu. Kan gue dengar loh, kok gue kesini bukannya ngomongin swab tapi ngomongin tes darah lagi sama Sama tes ronsen. ronsen. Berarti kan sama aja dong. Kok gue Karena ngulang udah lagi? Gue kan, bilang, kamu udah kan screening. udah. Mm-mm. Gue udah ada hasilnya, gue bawa tuh hasilnya. Mm-mm. Nah terus gue nanya sama dokternya, dokter, mohon maaf, saya bisa swab nggak ya? Soalnya kalau saya screening lagi, saya percuma bayarnya karena saya baru screening kemarin. Saya bilang gitu. Wah nggak bisa mas katanya. Oh nggak bisa. Wah kan dia langsung kayak sewot, bukan sewot sih kayaknya. Memang dia capek juga, gue ngerti sih. Karena kan banyak yang Langsung ngegas MCU. lah ya, Oh, nggak mungkin bisa orang mas. Bata itu. Iya Mungkin mungkin. iya, Nah mungkin terus guru nggak bisa Singapura. mas. Mas itu bukan mas statusnya apa katanya? Statusnya ODP. Ya kalau mas jadi pasien di sini atau jadi PDP, mas bisa untuk di swab. Tapi nggak Oke. bisa mas Kalau untuk masih minta di swab ODP. kayak gitu. Mm-mm. Iya, masih ODP nggak bisa. Kalau mas ke IG, kalau mas mau, mas ke IGD gitu. Mas ke IGD aja Mm-mm. untuk nanti dicek di sana lagi. Nanti kalau mas jadi pasien yang kondisinya parah, nanti mas baru bisa di swab. Terus gue bingung, hah, kok gitu ya? Maksudnya apaan nih? Terus gue bilang, ya, aku bilang gitu. Ini marah waktu itu aku marah. Aku bilang, ya pantesan aja dokter. Kalau ternyata di Indonesia itu jumlahnya sedikit tapi yang meninggal banyak. Maksudnya eh, persentasinya banyak gitu. Mm. Jadi kalau kita lihat kan sekitar 10% kan yang meninggal positifnya waktu itu masih sekitar belum nyampe 1.000 waktu itu. Mm. Pantesan aja ada ratusan tapi yang meninggal banyak karena mereka itu nggak bisa di swab gitu. Orang-orang yang banyak yang meninggal itu nggak di swab dan mereka pantesan aja jadi yang di swab itu adalah orang-orang yang mau meninggal aja gitu. Udah sekarat, Yang bukan udah orang-orang yang udah parah gitu ya. yang udah parah gitu. Hmm. Pantesan aja terus dia ngomong gini, Dan itu iya di tanggal berapa? itu hari Senin tanggal berapa ya? 20-an Itu ya? hari Senin. 22 apa? Coba gue tanggal 22 dua. ya. 22 Maret berarti ya. Iya, tunggu, gue mesti lihat kalender ya, biar nggak salah ceritanya. 22 Maret dan situasinya masih seperti itu ya kan di lapangan. Iya, Hmm. iya, 23 dong kak, 23, 23, 23 Maret, 23 Maret. 23 Maret. Hmm. Iya, itu kondisinya kayak gitu. Hmm. Ya udah katanya, kata Oh susternya iya, waktu itu aku ngomong gitu, dia bilang gini, wah, mas, saya udah sering dengar kayak gitu, udah, mohon maaf nggak bisa. Dan baru gue tahu memang kalau swab itu terbatas, jumlahnya di Indonesia cuma 500.000. Hmm.
Dan untuk satu pasien yang positif itu di swab harus 4 kali. Jadi kalau sampai ratusan ribu orang, berarti kan takutnya kurang. Sedangkan di Korea itu bisa sampai 1 juta swab. Jadi mereka bisa produksi swab 1 juta gitu lah, banyak gitu kan. Mm-mm. Nah, karena banyak, jadi mereka bisa melakukan swab di mana-mana, di jalan-jalan. Kalau lihat artikelnya, di jalan ada apa namanya, sambil naik kendaraan di swab gitu. Positif apa kagak gitu. Itu di Korea udah Itu canggih, di di luar luar. negeri udah canggih. Mm. Iya, tapi di Indonesia terbatas Mm-mm. itunya. Jadi pemerintah gua ngerti sih sekarang, mereka jaga-jagain jumlah swab itu. Kalau bisa pakai yang rapid, karena yang swab adalah yang paling valid. Sedangkan rapid itu bukannya nggak valid, tapi validnya ya nanti gue jelasin lah. Mm. Nah, pokoknya gitu. Setelah itu ya udah, ya gue pulang akhirnya. Mm-mm. Dengan kesel-kesel ya pulang. Mau gimana nggak bisa di swab, gitu kan? Terus gue tidur dan mulai waktu tidur gue udah mulai kehilangan semua indera perasa. Jadi kalau mau makan udah nggak ada rasanya. Minum pun Itu enak sih, di hari enak. ke-6, 4 ya? Iya, hari bukan hari keempat sih. Itu hari apa sih coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di hari ke-8, hari ke-7 gue ngalamin simptom. 7. Hari ke-7 di situ. Nah, hari ke-7 kan mulai kritis tuh. Sebenarnya mulai kritis Udah dari hari ke-7 sampai ke-14. mulai ininya ya, mulai parahnya ya. Mulai meningkat. Nah, di situ gue udah mulai batuk di hari ke-7 memang. Gue udah mulai batuk. Terus di situ gue mulai nafas gue satu-satu. Jadi kayaknya 1 detik, 2 detik kayak gitu. Waktu ditarik, waktu tarik nafas 2 detik gini. Kan ada tes yang sekarang itu kalau sesak nafas kayak gimana cara tesnya kan? Tes sesak nafas tuh simple. Jadi Gimana? kalau lu tarik nafas itu apa namanya? Tarik nafas kayak latihan core. Kalian kita kan teman-teman semua latihan core kan? Iya. Jadi tarik nafas terus selama 10 detik. Terus kalau batuk atau merasa sesak di dada itu kemungkinan ada yang salah di paru-paru. Tarik nafas. Tapi pelan-pelan aja, Sampai 10 pelan-pelan. detik. 10 detik. Bukan tahan nafas ya. Banyak yang bilang tahan nafas. Tapi kalau tahan nafas nggak ketahuan. Gue masih bisa tahan nafas. Tapi kalau gue tarik nafas, gue sesak dan batuk. Itu yang terjadi sama gue waktu di hari ke-7, di hari Senin. Kayak gitu. Di hari Selasa, bokap ngajakin pagi-pagi, ayo ada saudara di apa namanya di daerah Rawamangun, rumah sakit Rawamangun. Kita kesana aja yuk. Nah, katanya bisa swab di situ. Oh ya udah Pak, aku ikut aja gitu. Nah, terus di situ pagi-pagi sampai jam 7 ya. Itu udah ngantri rame 100 orang. Mereka ngantri di tenda gitu, terus penuh kayak lagi ngantri rame-rame di tenda, jadi aneh gitu. Kok gue bilang, kok orang pada di tenda rame-rame ngumpul-ngumpul karena mau ngambil apa bukan kartu ya, kayak kertas antrian. Bahaya banget. Ya mendingan gue duduk di mobil aja, maksudnya duduk tempatnya agak menjauh gitu biar nggak terlalu dekat gitu kan. Terus gue tidur di mobil. Apalagi kan, Hah? maksudnya kita nggak boleh berinteraksi langsung gitu kan. Iya. Iya kan, Nah, dan itu pagi-pagi jam 7 itu orang. tugas di Rumah Sakit Rawamangun itu belum belum ada. Jadi baru jam 8. Memang ya wajar sih kan jam kerja jam 8 ya. Biar mereka juga istirahat gitu kan. Nah, di situ gue sambil nunggu jam 8, gue disuruh puasa sama orang tua gue. Udah puasa karena mau swab, kamu puasa aja. Puasa terus ya udah karena gue capek, gue tidur aja di mobil gitu. Agak jauh dari tendanya. Nah, terus setelah itu gue bangun mulai dekat-dekat jam 8, terus diingetin sama orang, Mas, itu nggak daftar ulang katanya. Daftar ulang. Iya, Mas kan baru ngambil kartu urutan doang tuh. Gue urutan 61. Mas harus tulis nama di bukunya tuh, petugasnya udah datang yang pegang buku. Oh gitu, ya udah. Nah, di situ orang udah pada baris gitu loh, Pak. Di tenda sempit baris, ngumpul. Bener-bener ngumpul. Terus, waduh, gila rame banget nih ngaco. Tapi gue langsung bypass antrian, gue langsung kan tenda kan depan belakang kebuka kan. Dari yang depan itu pada ngantri, gue ke bagian yang belakangnya, ke bagian yang depan. Terus gue bilang, Mas, ini saya urutan 61, saya mau tulis nama, katanya gitu. Waduh, kelewatan Mas, katanya. Kelewatan gimana? Iya Mas, gak ngantri sih. Lah, kan ngantri kan bahaya, ramai begini. Ya, kita semua ngantri, Mas. Katanya untuk tulis nama. Ya, Mas kemana aja, katanya. Lah, kan bahaya. Untuk masa
pada kita pada sakit gara-gara kayak gini nih, nggak bener, aku bilang gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu sama orang tua, katanya. Lah, gue dimarahin kan, gue dimarahin. Waduh, ya gimana ya? Gue dimarahin, padahal gue ngomong bener, tapi udah, gue Iya, kesel kan. Iya nggak harus boleh gitu, ya tapi udah lembut ngobrol sama orang harus tua. sembuh, harus sembuh. Terus ya udah, terus ya udah nih saya nomor Padahal nggak 61 tahu nih. ya, ini udah ngedrop, super ngedrop gitu, ya ampun. Ya udah, terus ya udah gue ambil kartu, gue bilang ini nomor 61 nih. Hmm. Itu Pak, apa namanya, untuk pengecekan. Terus dibilang gini, wah Mas, karena urutannya udah habis. Kita Lah, maksimal 130. Udah habis 100 karena gue di skip kan. Jadi yang tulis nama udah 130, hari ini udah habis. Itu kan tanggal 24 ya. Jadi Mas, di hari berikutnya. Hari berikutnya tuh kapan? Soalnya kan besok libur. Oh iya, libur ya besok ya. Tanggal 25 nyepi tuh. Jadi Mas, hari Kamis. Hari Kamis. Jadi gue tes hari padahal itu Kamis udah hari urutan ke-7 ke-6. ya. Oh my god. Gue hari ke-6. Oh gitu. Ya udah. Ya mau gimana lagi? Kan di situ banyak. Masa gue ributin? Gak mungkin. Kalah Ya udah. lagi ya. Nggak, Ya ngalah lah. banyak Ya udah. orang tua, udahlah kelar lah Banyak hidup. orang tua. Ya udah. Keluar. Keluarlah itu. Ya udah. Pulanglah kita. Iya. Nah waktu Beneran pulang. pulang langsung. Oh enggak. Waktu itu masih mencari akal. Gimana caranya supaya dapat swab? Oh, dapat kan di berita waktu itu diresmikan rumah sakit darurat di Kemayoran. Mm-mm. Oh yang Ya, yang yang di Kemayoran itu kan. yang dipersiapkan sama Pak Jokowi ya. Presiden Pak Jokowi. Nah terus, wah itu aja lah. Kayaknya lengkap, kayaknya bagus disiapin gitu kan. Jadi kita ke sana, ke Kemayoran lah. Di Kemayoran itu banyak TNI, udah ada TNI, udah ada, ya mereka jaga-jaga kan. Pokoknya diamanin itu, karena kan kapasitasnya kan 4.000 ya kan, banyak. Nah terus aku masuk, di situ dibilang sama bokap, ini anak saya ODP, ini suratnya boleh masuk apa enggak katanya. Oh boleh, masuk. Hmm. Nah terus masuklah ke ruang pendaftaran. Nah aku masuk ke ruang pendaftaran itu sama adik. Kalau gue bokap gue nggak mau. Pokoknya bapak nganterin udah langsung diparkirin aja nunggunya. Nggak usah kena, takut kena gitu kan. Udah di situ aja. Nah waktu masuk ke ruang pendaftaran itu semua dokternya udah pakai APD. Oke. Kalau yang di Rawamangun atau itu nggak pakai APD kayak gitu, belum. Tapi kalau yang di Kemayoran itu udah pakai APD lengkap. Nah di situ aku ngomong, aku bisa swab gak ya di sini gitu kan? Bisa Mas, bisa swab. Oh gitu. Tapi Mas karantina dulu ya katanya. Hah karantina? Kan mikir karantina kan berarti kan gue nginep di situ dong. Iya. Lama gitu kan. Iya. Kalau karantina di sini nanti dapat makan nggak? Tenang Mas, dapat makan, dapat vitamin, dapat minum, tenang katanya. Yang penting Mas di sini, takutnya kenapa-napa. Cuma katanya risikonya itu dokter sih yang ngasih tahu, yang pakai APD itu dokter kayaknya. Dia bilang, cuman kalau Mas kesini di karantina, sebenarnya Mas negatif, pas di karantina kan soalnya satu kamar tuh berdua katanya. Kalau Mas di karantina terus sekamar sama yang positif, takutnya Mas malah kena, kan sayang katanya. Iya, malah terpapar. Jadi Mas pikir-pikir dulu deh, katanya gitu. Dan juga Mas, kalau Mas positif, dari hari Mas positif, Mas langsung karantina 14 hari. Oh gitu, walaupun saya udah 7 hari gejala. Iya, katanya 14 hari bakal dikarantina di situ. Oh, gue pikir-pikir, wah lama juga ya. Gue gimana nanti? Ya gitu lah pikirannya kan. Terus gue telepon nyokap, sama mama bilang, udahlah kau hari Kamis aja yang di Rawamangun. Kan udah dapet daftar kan. Udah daftar juga, bisa lah tes. Udahlah nggak usah ngapain di situ. Terus bapak bilang, Binsar, bapak ngobrol sama satpam di sini. Di sini tuh hanya untuk yang udah parah katanya. Alat-alatnya lengkap, cuma yang buat yang parah, buat yang kayak kau katanya, untuk swab itu belum lengkap alatnya, belum ada, belum tersedia katanya. Jadi belum selengkap yang ada di TV atau bayangan kita katanya gitu. Oh gitu. Jadi aku tanyalah, tanya sama pendaftarannya lagi. Terus dia ngaku, iya Mas, emang belum lengkap. Jadi alat-alatnya itu datang antara hari ini, antara besok atau besoknya lagi. Gimana? Ya, oh ya udah. Ya buat apa juga kan kalau di situ benar. Ya buat apa juga, belum siap gitu kan. Karena kan baru diresmiin ya, kita tahu lah pasti butuh banyak hal yang disiapkan gitu. Gua nggak tahu kondisi sekarang ya, tapi pasti banyak yang perlu disiapin. Nah terus di hari apa namanya Kak? Oke. Terus Rabu ya gue di rumah aja. Di situ gue udah Rabu gue di rumah aja.
terus ya masih nggak enak, nggak suka makan, males. Nah kalau kita nggak rajin makan, walaupun gue gemuk ya, mereka nggak rajin makan, itu lama-lama lemah badannya, makin lemah gitu. Apa namanya, daya tahan tubuh kita makin lemah. Walaupun aku Apa minum vitamin hubungannya C. dengan gemuk? Tolong dulu. Namanya makan itu untuk Yeay. menambah energi. Kau jangan bawa-bawa ukuran Oh, badan di apa sini. adanya ini kakak. Oh iya, Tapi ya kurusan, maklum puji itu Tuhan kurusan di makanannya. sini. Udah. Turun 5 kilo lebih loh. 5 kilo hampir 10 kilo ya turun ya. Karena diatur makannya, nggak makan Langsung ya. ciki, Oh, ampun. nggak makan ciki, nggak makan apa, coklat nggak makan. Jadi ya sehat di sini kan. Nah terus di situ kan hari Rabu itu di rumah aja. Nah di situ inilah kalau misalnya WA itu kan bahaya ya, ada yang suka kasih hoax. Jadi waktu itu bapak bilang saranin, Binsar, kau minum itu aja, minum air putih, diangetin, terus dikasih apa namanya eh minyak kayu putih. Bukan Hah? minyak kayu putih. Pokoknya minyak kayu buat urut yang panas. Ada, gue mau kasih mereknya nggak enak gitu. Hah? Ada mereknya. Jadi ada Diminum? ditetesin di itu, di minuman setetes aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, gue minum tuh. Gue minum bener karena kan orang tua udah kasih tahu ya. Gue bilang, gue dimarahin mulu kan. Kamu jangan sok pinter katanya. Kamu jangan sok pinter. Pokoknya Udahlah, kalau di ikutin depan orang bapak. tua kita selalu salah pokoknya. Oke, Iya, lanjut. ikutin bapak. Bapak dapat dari sini. Pokoknya kau nurut aja. Ya udah, gue ya udah. Binsar nggak boleh keras kepala, jangan kepala batu, dengerin bapak orang tua. Tapi akhirnya karena itu nggak berdasarkan ilmiah, gue minum tuh. Woi, seger kak. Di sini seger, di dada seger, di perut seger, di hidung seger, kayak ada kayak lu pakai apa namanya fix gitulah, enak gitu, seger gitu, kayak lu pakai fresh care seger gitu. Tapi bukan fresh care ya, yang cairin itu bukan fresh care ya. Apa sama di tenggorokan seger, sama di dada seger. Cuman di lambung itu berdarah. Oh my Jadi God. How did you kotoran know? gue, sorry ya, Gimana kamu bisa tahu? karena kotoran gue hitam. Kalau kotoran hitam itu ususnya berdarah. Oh, wah. I just knew. Dan di situ Oh, oke. gila kan, ngaco kan. Dan itu gue ngalamin mencret atau diare lah ya. Jadi udah hitam, mencret dan diare. Ngaco itu udah pokoknya. Berarti Padahal gue nanti makan harus sehat di bisa rumah. ngomong baik-baik sama orang tua kita. Ramuan Oh, itu aku udah salah. pengalaman itu salah. Nah, Orang tua udah, juga mama, bisa salah. orang tuh udah Mohon tahu. maaf. Nggak perlu minta maaf sih, karena kan tujuan orang tuh baik sebenarnya. Mereka nggak ada yang pengen kita jahat, cuma kadang-kadang nggak tahu, gitu aja. Terus itu aja sih. Nah, terus jadi itu salah satu simptom. Jadi kenapa bisa diare atau mencret? Jadi kita kan sering banyak minum, aku masih banyak minum gitu. Jadi minum air hangat itu benar. Jadi sama vitamin C itu benar. Jadi minuman itu masuk ke mulut, dibawa apa namanya virusnya itu dibawa sama air ke perut. Nah, diolah di perut jadinya diare kayak gitu. Oh, oke. Jadi daripada masuk ke paru, mendingan masuk ke perut kan? Diolah di perut, mencret dikit, diare gitu, Kak. Jadi bukannya berarti jelek, kagak. Diare itu salah satu sumber penyembuhan, nggak masalah gitu. Oke. Gitu. Nah, di hari Kamis itu aku udah mulai biasanya kan tiap hari karena masih panas itu, Kak. Masih panas suka 38, 37. Itu aku sering minum paracetamol. Tapi karena hari Kamis aku mau tes swab, aku nggak minum paracetamol lagi. Kenapa? Kalau paracetamol itu kan bagus sebenarnya mengurangi nyeri sama panas. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita datang nggak kelihatan sakit, nanti nggak bakal dilayanin. Jadi aku berhenti minum paracetamol. Jadi biar panasnya kelihatan, terus agak pusing-pusingnya kelihatan, tekanan darahnya nggak normal gitu. Kalau nggak, kayak orang sehat datang ke sana, nanti mereka biasa aja. Ya Padahal, sedikit kayak gitu. padahal udah simptomnya itu semua ya, udah yang, Gitu. maksudnya demam kan, masih demam kan hari itu. Masih demam, iya. Aku nggak tahu metabolismenya cepat kan kalau orang biasa minum paracetamol butuh 3 hari biar turun panasnya. Uh-uh. Kalau aku minum langsung turun. Langsung turun tapi Jadi terus langsung demam dari lagi. tapi demam lagi kalau nggak minum gitu. Oh, oke. Jadi itu Itu palingan jadinya. cuma mengatasi sementara gitu kan. Iya ngatain sementara aja. Tapi tetap
datang lagi demamnya. Ngomong-ngomong karena biasanya kan kalau live ini cuma sejam ya durasinya. Jadi mungkin disclaimer dulu. Nanti kita bakalan melanjutkan lagi live bareng sama Rilsan. Dan iya, dari tadi di sini semua bilang itu Rilsannya nggak disuruh minum. Jadi kita dari tadi aku minum ya, dan kamu nggak minum. Oh, lupa. Padahal kamu yang bilang harus banyak minum, ya kan? Jadi tuh ya, Kakak. tolong ya pemirsa Di paru-paru dan aku, jangan marahi saya. Dia yang selalu iya, excited iya. untuk berbicara. Soalnya di paru-paru saya itu udah bikin komunitas persekutuan, udah banyak. Udah bikin Oh. persekutuan, udah banyak, udah ada core, udah ada apa, core corona, udah banyak. Jadi udah banyak, udah miliaran. Tapi kan Jadi ada apa? Ada antibody, udah kebentuk antibodinya. Jadi akhirnya ya. minum juga. Oke, Iya Jim, gue minum. nanti kita bakalan live lagi. Mungkin nanti kita Hmm. kasih kita waktu sekitar semenit aja. Kita akan post dulu live yang satu ini, baru kemudian aku buka lagi live yang baru. Jangan lupa nanti di sesi yang selanjutnya setelah Rilsan selesai sharing, teman-teman bisa tanya jawab. Jadi ini tadi masih ada yang banyak bercanda nih. Nanti Anjir. gimana kita bisa baca pertanyaannya satu-satu, jadi bingung ya kan. Jadi mungkin nanti di live yang kedua bisa fokus langsung di pertanyaan. Oke, teman-teman nanti di live yang kedua langsung fokus ke pertanyaan. Tapi kalau tadi udah ada yang nanya di sini juga, teman-teman dari Distrik 8 Jakarta udah mencatat kok. Jadi nanti di sesi yang selanjutnya kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Oke, kita break dulu sebentar. Sepertinya kita break dulu sebentar ya, 1 menit aja. Nanti kita akan balik lagi ya teman-teman. Oke.